Oke, hari ini kita lanjutkan dengan part C, first aid to a heat stroke. First aid itu apa? First aid. P3, Kak. P3K ya, pertolongan pertama gitu. Kalau P3K itu bohong ya P3K itu. P3K itu kan pertolongan pertama pada hal kedua. Kok pada hal kedua ya? Pertolongan pertama pada hal kedua, bohong berarti itu. Enggak, ding. Bercanda. First aid, pertolongan pertama tuh heat stroke. Kalau heat stroke apa? Yang sakit gara-gara terlalu panas itu bukan sih, Pak? Iya, heat stroke itu sakit gara-gara terlalu panas ya. Kalau heart stroke itu serangan jantung ya. Ini tulisannya. Heart stroke itu serangan jantung. Tapi kalau ini tadi heat stroke berarti jantung panas. Kok jantung panas? Heat itu panas, stroke itu serangan, bukan jantung panas. Heat stroke berarti serangan panas gitu ya. Ini ada penjelasannya. Kita baca dulu bawahnya ini ya. Heat stroke. A heat stroke is a life-threatening condition, also called heat hyperplexia or sunstroke, in which overexposure to extreme heat and a consequent breakdown in the body's heat regulating mechanisms cause the body to become dangerously overheated. Without emergency treatment, the victim lapses into coma and death soon follows. Oke, kita coba kita artikan ya. Kan kita sudah belajar IEP sudah unit 1, unit 2, unit 3 sudah banyak lah. Harusnya sudah lebih mahir sekarang memahami teks. Oke, kita coba heat stroke, serangan panas adalah apa ini? A life-threatening condition, apa artinya? Heat stroke adalah a life-threatening condition. Life itu kehidupan. Threatening itu dari kata threaten artinya mengancam. Condition ya kondisi. Berarti apa? A life-threatening condition itu artinya? Kondisi yang mengancam nyawa. Ya, kondisi yang mengancam nyawa atau mengancam jiwa. Mengartikannya dari nounnya dulu ya, condition. Kondisi yang mengancam jiwa, also called heat hyperplexia or sunstroke, yang juga disebut heat hyperplexia atau serangan matahari, in which overexposure to extreme heat, apa ini? Di mana exposure itu kan paparan atau sorotan yang over, yang berlebihan. Di mana sorotan yang berlebihan terhadap extreme heat, panas yang luar biasa, and a consequent breakdown. Consequent itu ya konsekuensi atau akibat, dan akibat breakdown kerusakan, dan kerusakan yang diakibatkan in the body's heat regulating mechanisms, dalam apa ini? Body itu tubuh, heat regulating itu mengatur ya. Kalau regulation peraturan, regulator pengatur. Kalau regulate itu mengatur. Kalau regulating heat, the body's heat regulating mechanisms berarti apa? Mekanisme itu ya mekanisme. In the body's heat regulating mechanism, dalam apa? Ayo jangan saya terus. Kalau misalnya dalam body's heat regulating mechanism, saya ngertiinnya bingung, Pak. Tapi kalau dari awal bisa. Gimana kalau dari awal? Kalau dari awal, ini dari in which overexposure ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Di mana ketika badan terkena paparan sinar matahari atau suhu yang sangat panas, akhirnya badan kebingungan cara mengatur suhu badan lagi. Kebingungan cara mengatur. Ya, ya nggak beda jauh sih, cuma Salah kata aja sih, Pak. iya, ini kan kalau kita lihat bentuknya harusnya kan the body's heat regulating mechanisms ini kan noun phrase ya. Kalau ada noun phrase kita mengartikannya dari head-nya dulu yaitu mechanisms. Dalam mekanisme terus ke kiri. Regulate mengatur, kalau regulating berarti yang mengatur panas tubuh atau dalam mekanisme pengaturan panas tubuh gitu. Jadi kalau dari in which di mana sorotan yang berlebihan terhadap panas yang luar biasa dan kerusakan yang diakibatkan dalam mekanisme pengaturan panas tubuh, cause, nah ini kan predikatnya,
menyebabkan tubuh, the body to become dangerously overheated. Menyebabkan tubuh apa ini? Menyebabkan tubuh to become, menjadi dangerously overheated apa? Terlalu panas. Ya, panas berlebihan yang berbahaya. Berbahaya. Ya, dangerously overheated. Without emergency treatment, tanpa perawatan darurat, the victim lapses into coma, korban menjadi koma dan kematian segera mengikuti. Bisa segera meninggal kalau tidak segera ditangani. Jadi meskipun kayaknya cuma heat stroke, cuma serangan panas, tapi ini kan kondisi yang mengancam jiwa. Kalau tidak segera ditangani, bisa menyebabkan korban meninggal. Tapi ini bukan teks prosedur yang ini cuma penjelasan dari heat stroke saja. Teks prosedurnya yang ada di bawah, yang ini, yang activity itu ini, while reading activity ini, teks prosedur kita baca dulu. Look at the instructions to provide first aid to a heat stroke victim. 1. Move the victim to a cool shady place and remove clothing. 2. Place him or her in a half-sitting position and support the head and shoulders, example Garcia, using a pillow. Sebelum kita lanjut, saya tanya dulu. Teks ini goal-nya apa? Tujuannya apa? To provide first aid to a heat stroke victim. Ya, betul, Salju Juandara. To provide first aid to a heat stroke victim. Saya ingatkan lagi, dulu saya pernah bilang, prosedur itu openingnya berupa goal. Jadi kalau ditanya, goalnya apa atau goalnya yang mana, cari aja di opening. Pasti ada di situ. Pasti goalnya disebutkan dulu. Kalau enggak kan, kalau langsung step-step gitu kan, pembacanya bingung. Ini step-step ini dilakukan untuk apa? Misalnya prosedur dulu saya pernah kasih contoh prosedur itu misalnya cara membuat Indomie rebus. 1, didihkan 200 cc air. Nah, itu kan pembaca paham, oh ini mau bikin Indomie rebus. Tapi kalau pertama-tama langsung didihkan 200 cc air, gitu kan pembacanya bingung. Ini kok mendidihkan 200 cc air ini buat apa? Kan gitu. Jadi pertama pasti disebutkan dulu goalnya. Sekali lagi teks ini goalnya adalah to provide first aid to a heat stroke victim. Untuk memberikan pertolongan pertama pada korban serangan panas. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, move the victim to a cool shady place and remove clothing. Apa ini artinya? Move the victim, apa? Pindahkan korban ke tempat yang sejuk. Dan bajunya dilepas. Pindahkan korban ke tempat yang sejuk, cool itu sejuk, shady-nya apa? Kok nggak diartikan? Shady itu tertutup dari sinar matahari nggak sih, Pak? Ya, shady itu ada hubungannya dengan shadow, ada shadow-nya berarti teduh maksudnya. Pindahkan korban ke tempat yang sejuk dan teduh and remove clothing, dan buka pakaiannya. Terus step 2, place him or her in a half sitting position. Apa ini? Tempatkan dia laki-laki atau dia perempuan dalam, nggak usah dia laki-laki atau dia perempuan gitu ya kepanjangan. Him itu memang dia untuk laki-laki, her juga dia untuk perempuan. Tapi kalau kita kan dia gitu kan udah bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi tempatkan dia gitu aja, nggak usah tempatkan dia laki-laki atau dia perempuan, wah ya kepanjangan. Tempatkan dia in a half sitting position, apa ini, dalam posisi setengah duduk. Dalam posisi setengah duduk ya, and support the head and shoulders. Head and shoulders itu apa? Kepala dan pundak. Sampo. Head and shoulders sampo. Ada misi sampo yang mereknya. Sampo juga ada, Pak. Ya, tapi ini bukan sampo, ini head and shoulder-nya itu kan kepala, pundak, lutut kaki, kok lutut kaki ya. Kepala dan pundak itu enggak pakai lutut kaki. Support the head and shoulders, support itu dukunglah atau sanggalah kepala dan kakinya misalnya menggunakan bantal. Terus step 3, cover the victim with a wet sheet and keep it wet. Apa ini? Cover apa? Tutupi atau bungkus. Ya, tutupi korban dengan a wet sheet apa? Kain yang basah. Kain yang basah ya, and keep it wet, dan jagalah, jangan sampai kering.
ya jagalah tetap basah gitu. Kalau kering gimana? Ya, disirami air lagi biar basah. Gitu. Ya. Oke, next step 4. Fan him or her with a magazine. Kipasi dia laki-laki atau dia perempuan. Wah, nggak usah kok panjang. Nah, kipasi dia gitu saja, nggak usah dia laki-laki atau dia perempuan. Kipasi dia dengan magazine apa? Majalah gitu ya. Kok kipasi dia dengan majalah ya? Kalau nggak ada majalah terus gimana? Beli dulu. Beli dulu ya, kelamaan. Masuk beli dulu, kasihan korbannya. Selak kepanasan malah ditinggal beli majalah, sampai di tokonya baca-baca dulu, lihat-lihat, pilih yang bagus. Ya kelamaan. Kasihan korbannya. Fan him or her with a magazine. Kipasi dia dengan majalah or an electric fan, atau apa? Electric fan itu apa? Kipas listrik. Kipas listrik, kipas elektrik. Kipas elektrik ya, itu maksudnya kipas angin gitu. Kalau kita menyebutnya kan nggak pernah, tolong nyalain kipas listriknya, nggak pernah. Tolong nyalain kipas elektrik, enggak. Itu kipas anginnya tolong dinyalain. Kipas angin kalau kita menyebutnya kan electric fan, itu kan kipas angin. Kipasi dia dengan majalah atau kipas angin until the temperature drops to 38 degrees centigrade. Until the temperature apa? Sampai suhunya turun ke 38 derajat. 30 derajat Celcius. Terus step 5 yang terakhir, seek medical help immediately. Carilah bantuan medis segera. Ini teks prosedur kalau ini. Yang perlu diingat gini, teks prosedur itu urut-urutannya penting. Susunan teks prosedur itu harus seperti itu. Prosedurnya harus urutannya seperti itu, tidak boleh terbalik. Kalau ada yang terbalik, tujuannya bisa tidak tercapai. Beda dengan description misalnya. Kalau description itu kebolak-balik nggak masalah. Misalnya, dulu kita pernah bahas text description yang judulnya Welcome to Sydney di unit 1 dulu. Dulu itu kan penulis mendeskripsikan Sydney, pertamanya yang dideskripsikan itu historical interest. Habis itu attraction and entertainment. Habis itu network of communication. Terus ada temperate climate. Seperti itu kalau description ya. Mendeskripsikannya susunnya dibolak-balik nggak masalah. Pertama yang dideskripsikan misalnya temperate climate-nya dulu. Habis itu attraction and entertainment. Habis itu places of historical interest. Habis itu baru network of communication. Kebalik-balik itu kan nggak masalah kalau description. Kalau prosedur nggak boleh. Harus sesuai ini urutannya. Misalnya mau memberi bantuan pada korban serangan panas. Pertama, pindahkan korban ke tempat yang sejuk dan teduh dulu. Harus itu pertamanya. Jangan pertama langsung buka pakaiannya. Wah, itu pikirannya ngeres itu. Masuk pertama-tama langsung buka pakaiannya. Nah, padahal masih di tempat yang panas itu, pakaiannya dibuka malah tambah kepanasan. Ya, pertama itu harus pindahkan korban ke tempat yang sejuk dan teduh dulu. Baru pakaiannya dibuka. Harus gitu urutannya. Nggak boleh kebalik-balik. Gitu ya. Yang perlu diingat untuk prosedur, susunan itu penting. Urut-urutan penting, tidak boleh terbalik. Karena kalau ada yang terbalik, tujuannya bisa tidak tercapai. Ya, itu saja untuk prosedur. Berikutnya, yang ini nggak usah, kita lewati aja. Kita ke ini aja sekarang. Activity 5, completing text 1. Ini latihan ya, sekarang kita latihan. Ini perintahnya. Complete the following paragraph using the words or phrases in the box. Lengkapilah paragraf ini dengan menggunakan kata-kata atau frasa yang ada di kotak. Gampang, ini cuma mengisi titik dengan jawaban yang sudah ada, gitu ya. Nah, ini saya minta dikerjakan dulu sama yang bawahnya, yang activity 6 ini. Kalau ini perintahnya, complete the paragraph using the appropriate forms of verbs between brackets. Lengkapilah paragraf ini menggunakan appropriate forms of verbs, bentuk kata kerja yang tepat, yang ada di dalam kurung. Jadi ini ada titik, di paragraf ini ada titik, ini harus kita isi dengan verb yang ada di dalam kurung itu, tapi bentuknya harus benar. Kalau bentuknya salah, ya dibetulkan dulu, baru dimasukkan ke titiknya. Contohnya misalnya, heat stroke titik by fatigue, weakness, faintness. Nah, ini titiknya diisi dengan often visit,
Tapi kalau langsung kita isikan ya nggak pas, nggak tepat. Precede itu kan artinya mendahului. Heat stroke, serangan panas seringkali mendahului oleh fatigue. Nah, kan nggak pas, itu aneh. Harusnya tuh didahului ya, makanya verbnya ini diubah dulu, dibahas dulu menjadi benar, baru kita masukkan ke titik-titiknya itu. Seterusnya yang bawah-bawahnya juga gitu ya. Nanti ini saya kirim lewat grup WA kelas, nanti silakan dikerjakan. Sama yang ini juga activity 7. Rearranging sentences. Using a toaster to make sandwiches. Perintahnya, rearrange the following statements in the proper order to make a set of instructions about using a toaster to make sandwich. Ini perintahnya, susunlah pernyataan-pernyataan berikut ini dalam proper order, urutan yang benar. Order itu urutan. To make a set, untuk membuat seperangkat instruksi tentang menggunakan toaster untuk membuat sandwich. Jadi ini ada prosedur pembuatan sandwich menggunakan toaster, tapi urut-urutannya tidak benar, susunannya belum urut ini. Kalian diminta mengurutkan. Di kolom yang kiri itu kan ada kotak kosong, nah itu diisikan nomornya. Misalnya pertamanya smear the slices, nah, sebelah kiri smear itu kalian kasih angka 1. Itu ya. Terus yang urutan yang kedua, sebelah kirinya kalian kasih angka 2. Ya, itu oke. Ini dulu activity 5, 6, and 7 kalian kerjakan dulu. Saya kirim ininya, soalnya ini di grup WA kelas. Nanti silakan buka, ditunggu sebentar. Oke, kita bahas ya. Mulai activity 5. Mengisi titik dengan jawaban yang sudah tersedia. Yang pertama, heat stroke most commonly happens, apa ini? Due to. Pak. Due to ya, ya betul. Due to, disebabkan oleh. Heat stroke umumnya terjadi disebabkan oleh prolonged unaccustomed apa? To the sun. Exposure. Exposure, good. Sorotan atau paparan terhadap matahari in a titik apa? Humid, Pak. Climate. Hot climate. Ya, kalau humid Hot nggak bisa. climate. Humid itu adjektif, masa dalam sebuah, nah ini harus diikuti noun. Kalau sebuah humid, sebuah lembab, oh ya nggak bisa. Hot climate yang betul. In a hot climate. Terus, it is more likely to occur in Humid conditions. Humid. Humid kondisi yang lembab atau gerah atau sumuk. Humid itu sumuk, which reduce the body's ability, yang mengurangi kemampuan tubuh apa ini? To cool itself. To cool itself. To Like cool itself. evaporation. To cool itself. Arwana. Kok tukul arwana? Tukul arwana. Tukul itself ya, bukan tukul arwana. Tukul itself by the evaporation of sweat. Terus heat stroke can also apa ini? Because. Disebabkan itu ya. Heat stroke bisa juga disebabkan by working in an extremely hot, tinggal satu apa ini? Environment. 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 Ya, environment. Ya, oke, ikut gampang ini. Bahannya activity 6 ini yang agak sulit. Heat stroke often precede jadi apa? Sering kali didahului gitu, bukan mendahului. Jadi apa ini? Precede itu artinya mendahului, tapi kalau ini diisikan di sini precede mendahului ya salah. Harusnya didahului. Kalau didahului berarti pasif, berarti pakai be plus verb 3 predikatnya. Often proceed, like with an O. Often precede. Proceed. Proceed apa? Kok jadi berubah verbnya? Verbnya jangan berubah, beda verb, jangan, tetap verbnya tetap precede tapi bentuknya saja yang berubah. Tensesnya maksudnya. Bukan tensesnya sih, ya bentuknya gitulah.
Ini precede kan mendahului, harusnya dibikin jadi didahului. Kalau didahului itu pasti berarti pakai be. Be itu bisa is, MR atau was atau were gitu ya. Terus diikuti V3. V3-nya berarti ya preceded gitu. Tapi ada be di depannya. Jadi apa? Often will preceded. Kok often will preceded? Enggak lah. Will itu kan model. Nggak boleh diikuti V3. Be harusnya. Be itu bisa is atau M atau R atau was atau were gitu. Apa? Yang lain mau ikut jawab, jangan. Was preceded. Benar gak, Pak? Was preceded. Kok often-nya kok hilang? Tetap harus dipakai often-nya. Was often Was often Preceded. preceded gitu ya. Tapi Ya, ini Pak. masih salah kalau was often. Karena kalau was often itu kan was often preceded kan jadi past tense. Padahal ini heat stroke, serangan panas itu kan terjadi apa ya? Terjadi rutin, terjadi terus-menerus dari dulu ada heat stroke, dulu ada kejadian heat stroke, kemarin ada heat stroke, hari ini ada, besok ada, minggu depan ada lagi. Kan terjadi itu namanya habitual action, berarti tense-nya harus pakai simple present, jangan past tense. Was-nya yang salah. Dibetulkan, was-nya jangan past tapi be-nya jangan past tapi present. Jadi apa? Jangan was often. is maybe, sir. Ya, is often preceded. Nah, ini baru betul. Heat stroke is often preceded by fatigue, weakness, faintness, and much sweating. When the sweating, stop-nya jadi apa? Stop-nya jadi apa? Kalau when the sweating stop gitu ya salah, bentuk verb-nya masih salah kalau cuma stop gini nih. Was stop. Kok pakai past tense lagi? Jangan past tense. Pakai simple present. Ini ngomongin heat stroke kok. Simple Is present. stop. Stop nanti jadi pasif itu. Ketika sweating itu berkeringat. Ketika berkeringatnya itu dihentikan, bukan dihentikan, berhenti sendiri. Berhenti gitu pakai aktif, jangan pasif. Apa? Stop. Tambah ed, Pak. Stop. Tambah ed jadi past tense juga. Ini past tense, jangan pakai past tense. Pakai present harusnya. Stopping. Itu kok stopping. Stoppingnya sosis gitu. Atau stoppingnya keju. Stopping itu kok stopping. Bukan, ini stopnya itu ditambah S. Stops gini harusnya. When the sweating stops, karena sweating itu gerund, dianggap singular sehingga verb-nya, predicate-nya ditambah S. Terus the skin become jadi apa? Become-nya jadi apa? Skin itu Becoming. Becomes. jangan Becomes. becomes ditambah S. Pakai S, Pak. Ya, becomes gitu ya. Skin itu singular atau plural? Skin, kulit artinya ya. The skin itu kulit. Singular atau plural? Skin itu kulit. Plural. Kok plural ya salah, masuk skin no plural. Singular atau plural? Singular. Salah, skin no singular. Masuk skin singular. Lah kok salah semua? Nah, tadi pertanyaan saya itu singular atau plural? Plural salah. Singular salah. Kok salah semua ya pilihannya? Yang betul skin itu uncountable, tidak bisa dihitung. Skin itu uncountable noun. Kok nggak ada pilihannya ya tadi ya? Tapi kalau kalian tahu harusnya jawabnya gitu. Bukan singular, bukan plural, tapi uncountable. Tidak bisa dihitung. Kalau uncountable itu diperlakukan seperti singular sehingga predicate-nya become itu juga harus ditambah S, jadi becomes gini. Gitu ya. Yang ada bentuk pluralnya itu cuma yang countable yang bisa dihitung. Kalau uncountable tidak bisa dihitung, ya nggak ada bentuk pluralnya, nggak ada singular, nggak ada pluralnya, nggak bisa dihitung kok. Jadi yang ada bentuk singular pluralnya cuma yang countable noun, kata benda yang bisa dihitung. The skin becomes hot and dry. Terus breathing, B jadi apa?
B-nya jadi apa? Nggak bisa breathing be shallow gitu kan nggak bisa. B itu munculnya bisa macam-macam, bisa SMR, bisa was, bisa were gitu. Tapi jangan be shallow. Kalau ada depannya ada modal can be shallow itu bisa, atau will be shallow bisa. Tapi ini kan nggak ada modelnya. Jangan be tapi apa? Ya munculnya bisa SMR, bisa was, bisa were gitu. Tapi jangan was, karena kalau was yang jadi past tense. S atau M atau R? Is. Is Iya, S. Jangan R juga, karena R kan untuk subjek yang be plural. shallow. Ya, nggak pakai B. Breathing is shallow. Napas shallow itu pendek. Pendek-pendek. Napasnya pendek-pendek. Gitu maksudnya. And the pulse become jadi apa? Pulse itu Becomes singular atau pakai plural? S lagi, Pak. Pulse itu singular atau plural? Singular atau plural? Pulse itu? Plural, Pak, mungkin. Bukan pulse kok plural. Singular atau plural? Singular. Singular ya. Kok nggak ada yang jawab uncountable gitu ya? Ya enggak lah, wong pilihannya singular atau plural. Masa jawabnya uncountable. Tapi ya bisa juga kalau saya pancing-pancing kayak tadi ya. Enggak, ini pulse-nya singular, jadi become-nya jadi berubah jadi apa? Kalau pulse-nya singular. Jadi apa? Becomes, sir. Becomes, S. ya. Ditambah Becomes. S. Karena subjeknya singular, predikatnya ditambah S, jadi becomes. The pulse become, pulse itu denyut nadi. Denyut nadi menjadi cepat dan lemah, weak, rapid and weak, cepat dan lemah. Terus, when the condition progress jadi apa? Progresnya jadi apa? Ini jadi apa? Ya, kondisinya kan singular ini, berarti progresnya Progresses. ditambah S. Ini, kok banyak banget S-nya. Masuk S-nya jejer 4. Karena progres sudah berakhiran S, maka kalau mau ditambah S itu bukan ditambah S tapi ditambah ES gini. Bahasanya progresses. The condition progresses, terus body temperature rise-nya jadi apa? Rises. Rises ya. Pakai S. Ya, rises dramatically. Terus and without treatment the victim may lose jadi apa? May lose jadi apa? May loses. Nggak boleh kalau may lose salah. May itu kan model. Can, may, must, itu tuh model. Will, shall, sama bentuk lampunya. Could, would, should, might, itu model. Kalau model kan harus diikuti V1 murni atau main verb. Tidak boleh diikuti V2, nggak boleh diikuti V3, atau V1 yang nggak murni ya nggak boleh. V1 yang pakai S nggak boleh. Atau V1 yang depannya ada to-nya nggak boleh. May tulus, kok tulus ya jadinya. Tulus itu nggak boleh ya. Bolehnya nggak tulus. Nggak, ini may itu nggak boleh dipakai. Diikuti V1 pakai itu di depannya nggak boleh. May loses nggak boleh, may tulus nggak boleh. Jadi ya tetap gini aja. Karena May lose lose. itu main verb. May itu diikuti main verb. Lose. Gini aja sudah betul ini. Tadi kan perintahnya istilah titik dengan bentuk verb yang tepat dari verb yang ada di dalam kurung. Nah kalau sudah betul ya sudah tinggal masukkan aja. Nggak usah diganti. May lose consciousness, korban mungkin kehilangan kesadaran, and may die jadi apa? Tetap may die, Pak. Tetap may die ya, karena may itu model harus diikuti main verb atau V1 murni. Ini semua yang di dalam kurung itu verbnya itu dalam bentuk V1 murni atau main verb. Jadi kalau ada modelnya ya tinggal itu aja dituliskan aja, nggak usah diganti. Ya oke, sudah activity 6, kita ke activity 7 sekarang. Mengurutkan. Oke, mengurutkan ini. Yang pertama apa?
Pertamanya apa dulu? Prepare the ingredients. Prepare the ingredients. Sebelumnya ada dulu yang pertama, sebelum prepare. Yang first put the plug Ya, into first the electric dulu. one. First, pertama itu kan first. First, pertama, put the plug into the electric socket on the wall. Colokkan stekernya ke dalam stop kontak di tembok. Gitu ya, plug itu dicolokkan. Stekernya, put the plug itu ya steker itu. Kok. Electric socket itu yang stop kontak yang ada di tembok itu. Ini yang pertama. Terus setelah put the plug baru prepare tadi. Prepare the ingredients, siapkan bahan-bahan untuk mengisi, untuk isian toasted sandwichmu. Terus setelah prepare, yang ketiga apa? Cuma kebalik sedikit sih tadi kalau prepare dulu. Harusnya first dulu, terus baru prepare. Terus setelah prepare, ini kalau urutannya salah, nanti ada urutannya jadi tidak logis. Harus logis ini. Setelah prepare terus apa? Smear the slice of bread. Smear the slices of bread evenly. Olesi lembar-lembar roti evenly itu secara merata with a thin layer of butter, dengan lapisan tipis mentega. Olesi lembar-lembar mentega, olesi lembar-lembar roti dengan mentega tipis-tipis gitu kira-kira artinya. Setelah smear the slices terus Lay the slices of bread. Yang paling bawah itu ya. Lay the slices of bread, letakkan lembar-lembar roti with the buttered side, dengan sisi yang dimentegai, on the lower cooking plates, dengan sisi yang dimentegai di loyang bawah. Cooking plates itu loyang ya. Kalau yang cewek-cewek tahu ini harusnya. Loyang bawah. Terus top with the filling, atasnya dikasih isian, and cover with the second slice, dan tutuplah dengan lembar kedua, lembar roti yang kedua, with the buttered side up, dengan sisi yang dimentegai di atas. Nanti kalau sudah ditutup loyangnya, itu loyang roti yang bawah itu kan bawahnya dikasih butter, mentega tadi, biar nggak lengket. Sedangkan lembar roti yang kedua yang dikasih mentega yang atasnya, yang nempel di loyang kan yang atasnya, loyang atas. Jadi yang nggak lengket. Dikasih mentega itu tujuannya kan supaya nggak lengket. Ya, jadi setelah smear kemudian lay, setelah lay terus sama. Setelah lay diletakkan di itu, rotinya diletakkan di loyang, terus kasih isian, terus ditutup dengan roti satu lagi, terus Close the appliance. close dulu apa open dulu? Apa lower dulu? Setelah dimasukkan rotinya di dua ya, diisi terus ditutup dengan roti satu lagi, terus bukan close the appliance, sebelum close the appliance. Nah ini kalau close dulu nggak logis, karena close the appliance, press the plates tightly together and lock them using the body. Sudah dikunci, nah, terus nggak bisa lower the upper yang paling atas, lower the upper baking plate-nya gimana kalau tutupnya udah dikunci, udah dikancing? Nggak bisa, nggak logis. Harusnya lower dulu. Setelah lay the slices itu lower dulu, diturunkan. Turunkan upper baking plate, loyang atas dengan hati-hati, onto the bread sampai ke roti, and then clasp, dan kemudian ceklekkan. Clasp itu artinya ceklekkan. Karena kancing di Indonesia itu kalau dikancingkan kan bunyinya ceklek. Tolong diceklekkan gitu. Bahasa Jawa gitu. Nah, kalau di Inggris kancing itu kalau dikancingkan bunyinya clasp gitu. Jadi clasp, ceklekkan, ceklekkan. Kok bunyinya bisa beda ya, padahal kancingnya sama. Kancing Indonesia dibawa ke Inggris, bunyinya berubah jadi clasp gitu kalau dikancingkan. Gitu ya. Ya enggak ding, itu cuma pengertian
persepsi yang mendengar aja. Kayak dulu saya pernah cerita gini, pistol itu kalau di Indonesia kalau ditembakkan kan bunyinya dor, tapi kalau pistolnya dibawa ke Amerika ditembakkan bunyinya jadi bang, padahal pistolnya sama, kok bunyinya bisa beda. Ya kan itu persepsi telinga orang yang mendengar aja. Ya setelah lower, setelah loyangnya diturunkan terus apa? Close the Open. appliance. Close dulu apa open? Open. Kalau close the appliance terus press the bridge. Kalau open the appliance upper 2 minutes and check whether to toasted. Nah ini kalau sufficiently brown sudah cukup coklat, ya berarti ditutup dulu. Kalau nggak ditutup ya nanti nggak coklat-coklat. Oh iya Ditutup Pak. dulu. Tutup dulu. Close the appliance, press the bridge tightly together and lock them using the clips. Kan dikancing pakai klip penjepit. Nah terus open the appliance setelah Open the appliance. 2-3 menit. Bukalah alat itu setelah 2-3 menit and check whether the toasted sandwich, dan periksalah apakah toasted sandwichnya is sufficiently brown. Sufficient itu cukup, brown itu ya coklat. Periksalah apakah toasted sandwichnya sudah cukup coklat. Kalau udah cukup coklat berarti udah mateng. Kalau udah mateng terus dimakan. Enak. Yang mana yang mau dimakan? Nggak ada yang mau dimakan. Ya nggak usah makan. Terus setelah matang terus gimana? Tinggal 2 ini. Remove the plug atau clean. Remove the plug. Remove the plug ya. Terakhir clean the backing. Lepaskan stekernya dari stop kontak yang ada di tembok. Terus clean the backing plate. Terakhir ini ya, bersihkan loyangnya dengan kain lembut atau spons setelah digunakan. Do not put them under running water. Jangan letakkan di bawah air berlari. Air berlari ya. Air mengalir maksudnya ya, bukan berlari. Maksud air berlari. Ya, dengan demikian activity 5, activity 6 sama activity 7 sudah selesai. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Tidak ada. Selanjutnya yang ini, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Lesson summary ini adalah ringkasan dari teori-teori tentang prosedur yang sudah kita bahas. Nanti saya kirim di WA group, silakan dibaca sendiri. Kemudian part D, exercise on procedure. Yang ini, yang part D, ini kalian kerjakan sebagai tugas writing 2. Dulu kan di awal saya bilang, nanti saya kasih tugas writing 2 kali. Writing 1 kan sudah dulu. Nah, writing 2 belum. Ini kalian kerjakan sebagai writing 2. Nanti mengerjakannya di Google Form. Nanti saya kirim linknya di grup WA kelas. Silakan kalian kerjakan di Google Form. Kalian kumpulkan di Google Form juga. Terus apa ya? Nggak harus sekarang sih ini ya. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau sekarang. Silakan dikerjakan nanti boleh, besok pagi boleh. Mengumpulkannya, dikumpulkan paling lambat besok malam ya. Sekarang hari Rabu berarti paling lambat Kamis malam. Jangan sampai Jumat. Kalau Jumat, ya tetap saya terima, tapi saya denda, nilainya saya kurangi. Jadi paling lambat dikumpulkan hari Kamis jam 12 malam. Jangan sampai 12 lebih 1 menit, nah itu udah Jumat. Gitu ya. Oke, tunggu. Saya akan kirim yang lesson summary, kemudian yang itu, part D exercise on record. Sebentar, tunggu sebentar.